Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 35 Universitas Jember, serta teman-teman kelas 35 Pendidikan Pancasila yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 8, akan memberikan sedikit informasi terkait ideologi Juche di Korea Utara versus ideologi Pancasila di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andini Wahyu Pawestri dengan NIM 24071010358. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Devina Fatur dengan NIM 240710101354. Hai semua, perkenalkan nama saya Rini Hartanti dengan NIM 240710101365. Perkenalkan nama saya Olivia Surya Veliana dengan akhiran NIM 84. Perkenalkan nama saya Widya Lailatul Farihah dengan NIM akhir 101. Halo teman-teman semuanya, apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar kata Korea Utara? Apakah terisolasi atau komunis? Banyak sekali yang beranggapan bahwasanya Korea Utara adalah negara yang menganut ideologi komunis. Namun faktanya, Korea Utara adalah negara yang menganut ideologi Juche dan bukan ideologi komunis. Lalu apa sih ideologi Juche itu? Menurut Fajar Munandar, dalam jurnal yang berjudul Nasionalisme Korea Utara, penerapan ideologi Juche pada masa pemerintahan Kim Il-sung pada tahun 1955 sampai 1994, ideologi Juche adalah ideologi yang menekankan prinsip berdikari atau sebuah ajaran yang menghendaki untuk yakin dan berusaha dengan kekuatan bangsanya sendiri. Ideologi Juche adalah buah hasil pemikiran dari Kim Il-sung mengenai sistem pemerintahan yang cocok ditetapkan untuk memperbaiki politik, ekonomi, dan sosial di Korea Utara. Oleh sebab itu, ideologi Juche terkonsentrasi terhadap 3 hal, yaitu Chaju atau kedaulatan politik, Charip atau kemandirian ekonomi, dan Chawi adalah militer otonom. Pada tahun 1970-an, kesetiaan terhadap pemimpin menjadi bagian yang esensial dan krusial dari Juche, yang tercermin ke dalam 10 prinsip untuk pembentukan sistem ideologi politik yang dipegang teguh oleh rakyat Korea Utara. Berikut 10 prinsip tersebut. 1. Memberikan seluruh upaya untuk menyatukan masyarakat dengan Kim Il-sungisme dan Kim Jong-ilisme. 2. Menghormati Kim Il-sung dan Kim Jong-il sebagai pemimpin abadi serta simbol Juche. Yang ketiga, membela secara total otoritas Kim Il-sung dan Kim Jong-il dan Partai Pekerja. Keempat, memegang teguh ide-ide revolusioner dan kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin. Yang kelima, mematuhi instruksi dari Kim Il-sung dan Kim Jong-il tanpa syarat. Dan yang keenam, menguatkan ideologi dan semangat partai dengan fokus pada pemimpin. Yang ketujuh, mencontoh metode kerja revolusioner Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Yang kedelapan, menghargai kehidupan politik yang diberikan oleh partai dengan kontribusi nyata. 9. Menjaga peraturan organisasi agar partai dan bangsa bersatu di bawah satu komando. 10. Mewariskan pencapaian revolusi Juche dan Songun dari generasi ke generasi. Akhirnya ideologi Juche dilatar belakangi oleh keadaan sosial politik Korea Utara yang sedang goyah pasca Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Secara sosial, masyarakat Korea Utara mengalami tekanan secara fisik dan mental akibat perang yang tidak kunjung usai. Hal ini diperparah oleh situasi politik di dalam dan luar negeri Korea Utara yang juga tidak stabil, timbul perpecahan dan upaya kudeta dari lawan politik Kim Il-sung di Korea Utara, sedangkan konflik Tiongkok-Soviet ikut memberikan dampak terhadap keamanan dalam negeri. Oleh sebab itu, Kim Il-sung mencetuskan ideologi Juche yang bertujuan untuk membentuk dan mengintensifkan semangat nasionalisme di dalam diri warga negara Korea Utara. Juche awalnya dianggap sebagai varian dari Marxisme, Leninisme hingga Kim Jong-il, putra dan penerus Kim Il-sung, mendeklarasikannya sebagai ideologi yang berbeda pada tahun 1970-an. Kim Jong-il lebih lanjut mengembangkan Juche pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan membuat perubahan ideologis dari Marxisme, Leninisme dan meningkatkan pentingnya ide-ide ayahnya. Juche menggabungkan ide-ide materialis, historis, Marxisme, Leninisme, tapi juga sangat menekankan individu, negara, bangsa, dan kedaulatan nasional. Juche berpendapat bahwa suatu negara akan makmur setelah menjadi mandiri dengan mencapai kemerdekaan politik, ekonomi, dan militer. Kim Il-sung pada tahun 1970-an, kesetiaan kepada pemimpin semakin ditekankan sebagai bagian penting dari Juche. Kemudian terdapat penerapan ideologi Juche di Korea Utara mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, agama, dan sosial budaya. Yang pertama, politik. Juche menjadi dasar sistem politik Korea Utara yang menekankan kemandirian politik dan kesetiaan kepada pemimpin. Pemimpin dianggap sebagai pusat masyarakat dengan rakyat yang diharapkan mengikuti arahan pemimpin tanpa pertanyaan. Dan yang kedua, hukum. Sistem hukum Korea Utara didasarkan pada prinsip Juche yang menekankan kemandirian dan kepatuhan terhadap kebijakan negara. Hukum ini digunakan untuk memperkuat kontrol negara atas rakyat dan memastikan kesetiaan kepada ideologi Juche. Yang ketiga, agama. Secara resmi, Korea Utara adalah negara ateis. Namun, Juche sering digambarkan sebagai pseudo agama dengan pemujaan terhadap pemimpin yang menyerupai praktik keagamaan. Pemimpin dianggap sebagai figur yang habis suci dan rakyat diharapkan menunjukkan penghormatan yang mendalam. Dan yang keempat, sosial budaya. Juche memengaruhi budaya Korea Utara dengan menekankan kemandirian dan kebanggaan nasional.
Seperti seni, musik, dan sastra sering digunakan untuk mempromosikan ideologi Juche dan memuliakan pemimpin. Ideologi Juche memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dievaluasi dibandingkan dengan negara-negara lain yang menganut ideologi serupa. Jika dibandingkan dengan ideologi serupa seperti Maoisme di Tiongkok, Juche lebih menekankan kemandirian total, sementara Maoisme mengintegrasikan elemen internasional dalam kebijakan ekonomi dan politiknya. Dan jika dibandingkan dengan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, Marxisme-Leninisme memiliki pendekatan yang lebih kolektif dalam pengelolaan sumber daya dan hubungan internasional. Kelebihan yang dimiliki ideologi Juche yakni yang pertama, ada kemandirian nasional. Juche berhasil membangun identitas nasional yang kuat di Korea Utara dengan fokus pada kemandirian politik, ekonomi, dan juga militer. Yang kedua, ada stabilitas politik. Sistem politik yang berpusat pada pemimpin telah memberikan stabilitas jangka panjang meskipun dengan kontrol yang sangat ketat. Yang ketiga, ada mobilitas sosial. Juche mampu memobilisasi rakyat untuk mendukung kebijakan negara, terutama dalam pembangunan ekonomi dan militer. Sementara kekurangan yang dimiliki ideologi Juche sendiri yakni yang pertama, ada isolasi internasional. Fokus pada kemandirian telah menyebabkan Korea Utara terisolasi secara ekonomi dan diplomatik, berbeda dengan negara-negara seperti Tiongkok yang lebih terbuka. Yang kedua yakni ada ketergantungan pada pemimpin. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Kebijakan ekonomi yang berbasis Juche seringkali tidak efektif, menyebabkan kelangkaan sumber daya dan kemiskinan. Penerapan ideologi Juche di Indonesia akan menghadapi tantangan besar karena perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan struktur sosial politik kedua negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menekankan pada pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial, sedangkan Juche lebih fokus pada kemandirian total, kultus kepribadian, serta kontrol negara yang ketat. Beberapa alasan mengapa Juche sulit diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pluralisme. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi. Juche yang secara resmi ateis dan berpusat pada pemimpin bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman yang dijunjung oleh Pancasila. Yang kedua, demokrasi. Sistem politik di Indonesia berbasis demokrasi, sedangkan Juche lebih mengandalkan sistem otoriter dengan kontrol penuh oleh pemimpin. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Juche menekankan kemandirian ekonomi yang ekstrim, sedangkan Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan negara lain melalui perdagangan internasional dan investasi asing. Namun, beberapa prinsip Juche seperti kemandirian dan kebanggaan nasional dapat diadaptasi dalam konteks tertentu untuk memperkuat identitas nasional dan kemandirian ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara penerapan ideologi Juche di Korea Utara dengan Pancasila di Indonesia. Ideologi Juche di Korea Utara dan Pancasila di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan penerapannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Juche. Prinsip utama dari Juche ialah kemandirian. Ideologi Juche dalam penerapannya diterapkan dengan sangat ketat, mengutamakan kemandirian nasional dan menolak pengaruh asing. Hal ini terlihat dalam kebijakan isolasi Korea Utara dari dunia internasional. Indonesia yang pertama itu prinsip utama Pancasila adalah ideologi yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, penerapan. Pancasila diterapkan sebagai dasar negara yang inklusif, menghormati keberagaman agama, budaya, dan etnis. Nilai-nilainya tercermin dalam kehidupan demokrasi dan toleransi di Indonesia. Yang ketiga, fokus. Ideologi ini menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Juche lebih bersifat otoriter dan menekankan kemandirian total, sementara Pancasila bersifat inklusif dan menekankan harmonis dalam keberagaman. Lalu ideologi Juche Korea Utara, meskipun sudah menjadi dasar negara, hal ini menuai kritik dan kontroversi yang signifikan. Ideologi Juche sering dikritik sebagai bentuk nasionalisme ekstrim atau bahkan fasisme yang menyimpang dari Marxisme dan Leninisme. Beberapa pengamat menyebut Juche ini sebagai agama yang semu karena sifatnya sangat mengagumkan pemimpinnya. Juche juga dipandang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Kim dengan membangun kultus individu yang kuat di sekitar Kim Il Sung dan penerusnya. Berikut beberapa poin utama. Yang pertama, isolasi internasional. Juche menekankan kemandirian total yang menyebabkan Korea Utara ini mengadopsi kebijakan isolasi. Yang kedua yakni ada cult of personality. Ideologi ini sangat terkait dengan permujaan terhadap pemimpin, terutama Kim Il Sung dan penerusnya. Loyalitas kepada pemimpin menjadi bagian esensial dari Juche yang sering dikritik sebagai bentuk otoritarianisme. Yang ketiga, ada krisis ekonomi. Kebijakan ekonomi berbasis Juche seperti swasembada telah menyebabkan kesulitan ekonomi yang parah. 4. Hak asasi manusia. Penerapan Juche sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan individu dan kontrol ketat terhadap masyarakat. 5. Propaganda dan penindasan. Juche digunakan sebagai alat propaganda untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Kritik terhadap ideologi ini seringkali dihadapi dengan penindasan. Tibalah kita pada bagian terakhir dalam video ini, yakni kesimpulan. Ideologi Juche adalah ideologi yang menekankan prinsip berdiri
berdikari atau sebuah ajaran yang mengendaki untuk yakin dan berusaha dengan kekuatan bangsanya sendiri. Ideologi Juche adalah buah hasil pemikiran Kim Il-sung mengenai sistem pemerintahan yang cocok diterapkan untuk memperbaiki politik, ekonomi, dan sosial di Korea Utara. Ideologi Juche terkonsentrasi terhadap 3 hal, yaitu Chaju atau kedaulatan politik, Charip atau kemandirian ekonomi, dan Chawi atau militer otonom. Kesetiaan terhadap pemimpin menjadi bagian esensial dari Juche yang tercermin dalam 10 prinsip untuk pembentukan sistem ideologi monolitik yang dipegang teguh oleh rakyat Korea Utara. Lahirnya ideologi Juche diterbelakangi oleh keadaan sosial politik Korea Utara yang pada saat itu sedang goyah pasca Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Secara sosial, masyarakat Korea Utara mengalami tekanan secara fisik dan mental akibat perang yang tidak kunjung usai. Oleh sebab itu, Kim Il-sung mencetuskan ideologi Juche yang bertujuan untuk membentuk dan mengintensifkan semangat nasionalisme di dalam diri warga negara Korea Utara. Jika ideologi Juche diterapkan di Indonesia, maka akan mengalami tantangan yang besar karena perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan struktur sosial politik kedua negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menekankan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial, sedangkan Juche berfokus pada kemandirian total, kultus kepribadian, dan kontrol negara yang ketat. Ideologi Juche Korea Utara telah menuai kritik dan kontroversi yang signifikan. Ideologi Juche sering dikritik sebagai nasionalisme ekstrim atau bahkan fasisme yang menyimpang dari Marxisme-Leninisme. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.